Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafrin Muftia dengan NPM 23081080110. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan peta kendali X bar R dan analisis kapabilitas proses pada pengujian tekan semen sebagai ujian akhir semester Laboratorium Statistika Pengendalian Mutu 1. Nah, dalam industri manufaktur modern, kualitas produk akan menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing dan kepercayaan pelanggan. Pada faktor semen, indikator utama mutu adalah standar strength atau kekuatan tekan semen setelah periode pengaringan tertentu. Nah, di Indonesia kebutuhan akan semen berkualitas tinggi terus meningkat. Namun, banyak pabrik belum menerapkan sistem pengendalian mutu berbasis data yang efektif. Penerapan SPC atau statistika proses kontrol menjadi penting untuk memantau kestabilan proses serta mendeteksi variasi khusus secara dini. Nah, penelitian ini berfokus pada penerapan terpadu peta kendali X bar R dan analisis kapabilitas proses pada pengujian kuat tekan semen di PT XYZ guna menilai kestabilan dan kemampuan proses produksi secara menyeluruh. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kestabilan proses produksi semen menggunakan peta kendali X bar R, serta menilai kemampuan proses terhadap batas spesifikasi mutu melalui analisis kapabilitas proses. Nah, pengambilan data ini dilakukan selama 21 hari dengan ukuran subgrupnya yaitu 2, dengan X1 dan X2. Nah, dari data tersebut dihitung rata-rata subgrupnya atau X-bar-nya dan rentang R-nya untuk setiap hari pengujian. Nilai-nilai ini kemudian digunakan dalam penyusunan peta kendali dan perhitungan kapabilitas proses guna menilai kestabilan serta konsistensi mutu semen yang dihasilkan. Untuk metode analisis sendiri menggunakan dua tahapan utama. Yang pertama yaitu peta kendali X bar R dan yang kedua analisis kapabilitas. Untuk peta kendali X bar R bertujuan untuk menilai kestabilan proses produksi semen dari waktu ke waktu dengan nilai-nilai tersebut dihitung batas kendali, yaitu dengan UCL atau Upper Control Limit sebagai batas kendali atas, yang kedua yaitu CL Central Line sebagai garis tengah, dan kemudian ada LCL atau Lower Control Limit sebagai batas bawah kendali. Untuk rumus-rumus kontrol chart secara manual dapat dilihat pada tabel. Nah, yang kedua itu analisis kapabilitas proses yang bertujuan menilai sejauh mana sih proses yang sudah stabil mampu memenuhi batas spesifikasi kualitas produk. Nah, kapabilitas ini diukur dengan dua indeks. Yang pertama itu CP dan yang kedua dengan CPK. Kriteria CP dan CPK itu jika nilainya lebih dari satu maka proses capable. Nah, tetapi jika nilai CP dan CPK kurang dari satu, proses belum memenuhi standar. Baik, hasil dari analisis yang pertama, kita dapat melihat peta kendali X bar R. Nah, pada X bar R, kita dapat melihat terdapat 8 pengamatan yang di luar dari batas kendali. Dengan sampel ke 12, 15, 17, dan 19 itu berada di luar batas kendali atas. Kemudian sampel ke 4, 6, 8, dan 10 itu berada di luar dari batas kendali bawah. Maka sampel yang berada di luar batas kendali perlu dihapus dan penyusunan ulang peta kendali. Untuk kita dapat melihat untuk peta kendali R-nya, semua sampel telah berada dalam batas kendali. Nah, setelah penghapusan, kita dapat melihat peta kendali X-chart dan R-chart-nya. Semua sampel telah berada dalam batas kendali. Maka dapat dikatakan amatannya stabil, tidak ada yang melebihi dari batas standar. Oke, selanjutnya kapabilitas proses. Dapat kita lihat di sini, batas spesifikasi minimumnya atau LSL itu sebesar 270,096 dengan batas spesifikasi eh, maksimum atau USL itu sebesar 339,048. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa nilai CP-nya yang diperoleh sebesar 0,64 dan nilai CPK-nya 0,60, di mana nilai CP dan CPK itu kurang dari 1. Berarti proses kekuatan standar semen belum terpusat dengan baik terhadap target.
sehingga tidak cukup kapabel untuk menghasilkan produk yang berada dalam batas spesifikasi. Kemudian, diperlukan upaya perbaikan proses seperti peningkatan kontrol kualitas, pengurangan variasi, serta penyusunan parameter produksi agar proses dapat lebih stabil dan memenuhi standar kapabilitas yang diharapkan. Nah, kesimpulannya di sini saya membagi menjadi 5. Yang pertama, stabilitas proses tercapai yang dimana setelah penghapusan data yang berada di luar batas kendali, seluruh titik pada peta X bar R berada dalam rentang kendali menunjukkan bahwa proses produksi semen telah stabil. Kemudian evaluasi kapabilitas proses diperlukan, yang dimana dengan nilai CP dan CPK-nya kurang dari 1 menunjukkan bahwa proses belum sepenuhnya kapabel untuk memenuhi standar mutu yang diharapkan. Nah, selanjutnya menggambarkan variasi yang masih tinggi. Dengan tingginya variasi hasil uji kuat tekan mengindikasikan perlunya pengendalian kuat ketat terhadap faktor produksi seperti bahan baku dan kondisi alat uji. Nah, selanjutnya itu efisiensi dapat ditingkatkan melalui perbaikan berkelanjutan, yang dimana penerapan SPC dan analisis kapabilitas memberikan dasar ilmiah untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi kualitas produk. Yang terakhir yaitu nilai mutu dapat ditingkatkan dengan pengawasan konsisten, yang dimana pemantauan rutin dan penerapan pengendalian berbasis data akan membantu mempertahankan stabilitas serta meningkatkan mutu produk semen di masa depan. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.